Jawaban soal 1A. Akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang pembayaran dilakukan pada 1 Januari 2023 sebesar 210 juta selama 12 bulan. 1 Maret 2023 sebesar 300 juta selama 10 bulan. 1 Mei 2023 sebesar 540 juta selama 8 bulan. 31 Desember sebesar 450 juta. Tidak dikapitalisasi karena dibayar di akhir tahun. Perhitungan 210 juta dikali 12 bagi 12 sama dengan sebesar 210 juta. 300 juta dikali 10 bagi 12 sama dengan sebesar 250 juta. 450 juta dikali 0 bagi 2 sama dengan 0. Total rata-rata tertimbang sebesar 820 juta. Perkenalkan, nama saya Titon Kamila dengan PM 193. Sini saya akan menjelaskan instruksi soal 1B, yaitu bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. Yang pertama, kita menghitung aktual interest atau nilai bunga sebenarnya dari utang khusus, yaitu nilai bunga 750 juta dikalikan dengan tingkat bunga 15%. Jadi bunga setahun itu 112 juta 500 ribu. Kemudian kita menghitung sisa akumulasi. Dari mana? Dari soal sebelumnya sudah diketahui kalau pengeluaran rata-rata tertimbang itu 820 juta. Jadi 820 juta dikurangi dengan nilai bunga utang khusus 750 juta, maka hasilnya sama dengan 70 juta. Kemudian kita mencari rata-rata tertimbang dari bunga tersebut, yaitu 55 juta tambah 72 juta dibagi dengan 550 juta ditambah 600 juta sama dengan 127 juta dibagi dengan 1.150 juta. Jadi bunga rata-ratanya adalah 11% dikalikan dengan 70 juta dari sisa akumulasi tadi. Jadi bunga rata-ratanya sama dengan 7.700.000. Nah, kemudian kita mencari nilai bunga yang dapat dihindarkan sama dengan 112.500.000 ditambah 7.700.000. Jadi avoidable interest atau bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan nilai bangunan itu sama dengan 120.200.000. Kemudian untuk soal 1C, yaitu berapakah total bunga yang harus dikeluarkan sesungguhnya, yaitu dengan menjumlahkan semua total dari bunga setahun. Nah, dari nilai bunga 750 juta ini dikalikan dengan tingkat bunga 15%, hasilnya adalah 112.500.000. Kemudian 550 juta dikalikan dengan 10%, hasilnya adalah 55 juta. Kemudian 600 juta dikalikan dengan 12%, hasilnya 72 juta. Jadi total bunga setahun semuanya adalah 239.500.000. Perhitungan perolehan mesin baru. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga beli aset ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan agar aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Dalam kasus ini, harga faktur mesin sebesar 500 juta, potongan pembelian karena PT Maju Jaya membayar dalam periode diskon, yaitu di tanggal 8 Januari, kurang dari 10 hari, mereka mendapatkan potongan sebesar 2%. Potongan tersebut dikali dengan harga faktur mesin sebesar 500 juta, sama dengan 10 juta. Harga faktur setelah potongan yaitu harga faktur mesin dikurangi dengan 10 juta sama dengan 490 juta. Biaya pengiriman dan asuransi sebesar 25 juta. Biaya ini diperlukan agar mesin sampai di lokasi PT Maju Jaya. Lanjut, di biaya pemasangan dan pengujian sebesar 45 juta. Biaya ini diperlukan agar mesin siap digunakan. Dan biaya pelatihan operator mesin sebesar 10 juta. Biaya ini tidak termasuk dalam biaya perolehan aset tetap. Biaya pelatihan dianggap sebagai biaya operasional yang terjadi setelah aset siap digunakan. Jadi biaya perolehan mesin yang baru dapat diakui sebagai harga pokok aset tetap adalah sebesar 560 juta dari harga faktur setelah potongan ditambah dengan biaya pengiriman dan asuransi serta biaya pemasangan dan pengujian. Jadi biaya perolehan mesin yang
dapat diakui sebagai harga pokok aset tetap adalah sebesar 560 juta. Penjelasan dari jurnal pembiayaan di atas yaitu mesin di debit mencatat penambahan aset tetap berupa mesin sebesar biaya perolehannya sebesar 560 juta. Utang usaha dimasukkan ke dalam kredit mencatat timbulnya utang usaha atas pembelian mesin sebesar harga faktur, yaitu sebesar 500 juta karena belum dibayar. Kas dimasukkan kredit mencatat pengeluaran kas untuk biaya pengiriman dan asuransi sebesar 25 juta serta biaya pemasangan dan pengujian sebesar 45 juta. Dan yang terakhir ada beban pelatihan operator dimasukkan ke dalam debit mencatat biaya pelatihan operator sebagai beban operasional. Penjelasan jurnal pembayaran. Utang usaha dimasukkan ke dalam debit mengurangi saldo utang usaha karena telah dibayar. Potongan pembelian dimasukkan ke dalam kredit mencatat pendapatan berupa potongan pembelian yang diterima karena membayar dalam periode diskon. Kas dimasukkan ke dalam kredit mencatat pengurangan kas sebesar jumlah yang dibayarkan setelah dikurangi potongan. Untuk soal yang pertama, yaitu disuruh menghitung beban penyusutan per tahun. Itu beban penyusutan per tahun didapatkan dari harga perolehannya, di mana harga perolehannya itu 400 juta dibagi 8 tahun, yang hasilnya 50 juta. Lalu untuk soal yang kedua, menghitung akumulasi penyusutan hingga tanggal penjualan, yaitu 1 Juli 2024. Jadi kita menghitung dari 1 Juli 2019 hingga 1 Juli 2024, totalnya ada 5 tahun. Jadi akumulasi penyusutannya adalah 5 tahun itu dikali 50 juta yang hasilnya 250 juta. Lalu soal nomor 3, disuruh menghitung nilai buku truk pada saat dijual. Nilai buku diperoleh dari harga perolehan berjumlah 400 juta itu dikurangi akumulasi penyusutan, yaitu 250 juta. Jadi 400 juta dikurangi 350 juta ketemu 150 juta. Jadi nilai bukunya adalah 150 juta. Untuk soal nomor 4 yang A, yaitu kendaraan dijual seharga 150 juta. Jurnalnya kas di debit, lalu akumulasi penyusutannya di debit dan kendaraannya di kredit. Nah, dalam kasus ini tidak ada laba maupun rugi. Lalu untuk soal B, kendaraan dijual seharga 200 juta. Nah, untuk jurnalnya, kasnya di debit 200 juta, akumulasi penyusutan di debit 250 juta, kendaraan di debit 400 juta, dan laba penjualannya di debit di kredit 50 juta. Jadi, untuk kasus ini kita mendapatkan laba penjualan sebesar 50 juta. Lalu untuk yang soal terakhir, kendaraan dijual seharga 250 juta. Nah, untuk jurnalnya kasnya di debit sebesar 250 juta, akumulasi penyusutan juga di debit 250 juta. Lalu kendaraan di kredit 400 juta dan laba penjualannya 100 juta. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.